Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Lanjut ke ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Tuhan berfirman kepada muridnya, yaitu Ananias, "Pergilah, sebab orang ini," yaitu Paulus, Saulus waktu itu, "orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, yaitu hanya Tuhan yang sanggup mengubah seseorang. Saudara percaya kalau Tuhan itu sanggup mengubah seseorang yang jahat menjadi baik, bahkan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saya sangat percaya hal itu, karena Tuhan itu penuh kuasa. Dia bisa melakukan apa saja terhadap seseorang. Nah, sedangkan kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, sehingga apa yang kita lakukan itu segalanya terbatas. Bahkan mungkin sering apa yang kita lakukan dan kita harapkan itu tidak sesuai hasilnya seperti yang kita harapkan. Ya, karena memang kita ini terbatas. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan dan campur tangan Tuhan, maka kita bisa berhasil atau sukses. Nah, demikian juga kita misalnya melihat saudara kita, ya, orang tua, anak, suami atau istri, ataupun teman, ya, kita melihat mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita sudah berusaha mengingatkan mereka agar kembali kepada kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan firman Tuhan sudah kita sampaikan, namun ternyata mereka sampai saat ini belum ada perubahan. Ya, mungkin saking jengkelnya kita berpikir ya kita akan ngancam atau hukum, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, secara pribadi kita merasa rindu agar mereka ini betul-betul berubah, ya. Kita melakukan apa saja buat mereka. Satu hal yang pasti, setiap firman yang sudah kita sampaikan kepada orang tersebut tidak akan kembali sia-sia. Bisa Bapak Ibu baca dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Jadi bagian kita tetap mendoakan saudara-saudara kita, orang tersebut, sehingga dia bisa berubah. Kita percaya saja bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena doa kita ini berkenan kepada Tuhan. Kita menginginkan orang tersebut itu berubah dan orang itu diselamatkan, dilepaskan dari maut. Nah, Bapak Ibu tetap tekun berdoa buat saudara-saudara kita. Percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.